Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali saat ini dalam renungan yang menjadi dasar kita memasuki perjamuan kudus, di mana sakramen perjamuan akan dilayankan pada Minggu 18 Agustus 2024 pada kebaktian pukul 08.30 pagi dan ibadah pukul 17.00 atau ibadah sore, dan semua menggunakan bahasa Indonesia. Renungan pendadaran perjamuan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Engkau hadir benar menyelamatkan kami, sehingga dalam segala hal kami senantiasa disegarkan. Kami senantiasa menemukan kekuatan yang dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati, dan Engkau menyatakan mukjizat-Mu atas kami. Maka kebenaran sabda-Mu Tuhan yang hendak kami renungkan, yang menjadi dasar kami untuk menguji diri kami, untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Kami yakini inilah berkat-Mu yang besar untuk kami. Supaya melalui kebenaran-Mu saja, kami diajarkan dan diingatkan bahwa kasih, kemurahan, dan keselamatan-Mu telah ada kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema pendadaran perjamuan yaitu mengajarkan dan mengingatkan. Banyak hal telah kita pelajari dalam hidup ini, baik melalui dunia pendidikan, pengalaman keseharian, diskusi atau dialog bersama keluarga, rekan, serta melalui informasi atau berita yang kita terima dari media sosial, cetak, dan elektronik. Semua yang telah kita pelajari tentu saja menjadi pengetahuan yang sangat berharga. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, persoalan gereja, persoalan masyarakat bangsa, bahkan persoalan global. Misalkan, krisis di sana, terjadi peperangan di sana. Sehingga dari tadi saya mengatakan yang kita pelajari ada pengetahuan untuk digunakan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan soal pergumulan, soal berbagai hal yang terjadi di antara diri kita secara pribadi dan di sekitar kita. Misalkan, bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Karena kan kita tidak tahu. Misalkan, ada yang mengatakan,
Mendung saja belum tentu hujan. Berarti kan kita bisa memprediksi, oh iya, atau kita bisa mengatur diri bahwa mendung bisa hujan dan tidak. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan menyiapkan diri, seperti yang saya katakan tadi. Atau menciptakan strategi baru agar hidup terus berkelanjutan. Dan mencari berbagai solusi atas berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, pengetahuan yang didapat bukan berarti kemudian bisa menjawab dari berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita secara pribadi atau bersama dengan yang lain. Kadang tidak sesuai yang diharapkan, atau bahkan perlu diuji kebenarannya. Karena pengetahuan itu kita dapat, kita rekam, tetapi kan bisa jadi kemudian kita bisa salah tangkap, mencerna, memaknai. Apalagi kalau sudah pakai rasa yang sensitif, bisa jadi kebenaran yang sebenarnya ada dalam dirinya, tapi karena kita dalam ruang yang tadi saya mengatakan sensitif, penuh emosi, itu ditangkap bisa berbeda. Sehingga kebenaran itu bukan menjadi kebenaran pada dirinya, tapi kebenaran pada diri kita, artinya menurut kita. Tentu pengujian soal tadi, pengetahuan yang benar, akan menghasilkan kembali pengetahuan, pengertian, dan pemahaman baru. Jadi kalau sudah ada pengetahuan ya terus diuji. Bisa jadi mengokohkan kebenaran yang kita terima, atau pada sisi yang lain menjadi pengetahuan, pengertian, dan pemahaman baru. Kita menemukan, oh iya ya, kita bisa salah, atau kita ditambahi, atau bahkan menemukan yang baru, yang baru, yang baru. Dengan demikian, pembelajaran yang kita lakukan dalam keseharian merupakan proses hidup yang tidak akan pernah berhenti. Saat ini saya sedang berkata-kata, ini sebuah proses. Setelah selesai rekaman ini, nanti saya melakukan aktivitas pelayanan berikutnya. Berikutnya dan berikutnya. Selalu ada hal yang saya kerjakan dan itu tidak akan pernah selesai. Inilah proses pembelajaran yang ada dalam kehidupan kita. Tentu dalam proses ini bisa jadi tadi yang baru berarti ada perubahan, ada dinamika, tantangan, tekanan, dan harapan. Dan proses yang kita jalani menjadi pembelajaran untuk kita atau yang diajarkan, tetapi juga mengingatkan kita. Untuk apa dalam proses ini? Ya kalau sudah tidak pernah berakhir, maka kita harus memiliki semangat dan tidak berlelah atas proses yang terjadi. Terutama untuk menemukan hal yang baru, yang benar, yang menjadi dasar kita. Agar hidup kita itu semakin bermakna dan bernilai. Sehingga melalui kehidupan ini yang bermakna dan bernilai, tentu supaya kita merasakan kebahagiaan. Maka butuh kekuatan, kesungguhan, dan kesetiaan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Injil Yohanes pasal 14 tentu sangat menarik untuk kita perhatikan. Di dalam teks ini Tuhan Yesus meneguhkan keberlanjutan kehidupan para muridnya melalui kuasa dan janjinya. Berarti ada proses yang terus dijalani oleh para muridnya. Dan dalam proses ini Tuhan menjaminkan kuasa dan janjinya. Artinya para murid tidak ditinggalkan, tetapi ditopang, disertai, didorong. Bahkan Tuhan terus memimpin kehidupan para murid. Proses itu terjadi atas kehidupan para murid. Maka keberlanjutan yang Tuhan nyatakan adalah keberlanjutan di mana kehadirannya akan selalu ada. Dalam proses yang dijalani para murid, kehadiran Tuhan senantiasa ada. Termasuk, ini kan di teks ini kan Tuhan menjanjikan
Janji tentang apa? Roh kebenaran. Sebagai penolong yang menyertai kehidupan para murid sampai selama-lamanya. Di ayat 16 dan 17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai selamanya dan diam di dalam kamu. Kepastian. Keberlanjutan dalam proses tetapi Tuhan hadir dalam proses yang dijalani oleh para murid. Tentu ini sebuah janji yang mengisyaratkan pula bahwa para murid bukan hanya sekedar menerima, tetapi para murid harus meresponnya agar mereka senantiasa mengasihi Dia dengan melakukan perintah Tuhan dan melakukannya. Bukan geh-geh kepagih, tapi benar-benar sungguh-sungguh menjalani proses itu. Sehingga tadi seperti yang di awal saya mengatakan, supaya bermakna dan bernilai, maka butuh semangat, kesungguhan, ketangguhan, dan kesetiaan. Itulah yang menjadi syarat para murid. Menerima roh penolong itu, roh kebenaran itu. Itu Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka. Perintah Tuhan ini merupakan firman-Nya yang menjadi landasan kuat bagi para murid, terutama dalam menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah berbagai tantangan dan cobaan. Dan landasan inilah yang memampukan mereka untuk melanjutkan karya dan kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Tugas panggilan ini tentu tidak dikerjakan secara sendiri. Tadi saya sudah mengatakan, ada penyertaan yang selamanya yang dari Tuhan. Sehingga para murid tentu saja melakukan tugas dan panggilannya karena pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Kita perhatikan ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan memimpin para murid. Itulah keberlanjutan kehidupan dalam tugas panggilan para murid yang semuanya didasarkan pada apa yang telah diajarkan Tuhan kepada mereka. Pesan apa yang kita terima dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Kita perhatikan ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Artinya tidak ada yang sisa. Tuhan sudah nyatakan kebenaran itu kepada para murid. Semuanya. Tidak ada yang ditutupi. Yang datang dari Bapa, Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Inilah kebenarannya. Kebenaran yang sejati yang dari surga. Kebenaran yang dari Tuhan. Maka itulah yang kemudian telah diberikan, telah diajarkan kepada para murid. Tuhan menyampaikan pengajarannya untuk menguatkan, meneguhkan, dan memampukan para murid melanjutkan kehidupan mereka secara pribadi dan juga dalam rangka menjalankan tugas dan panggilan mereka. Pengajaran yang tadi saya mengatakan, semuanya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Adalah pengajaran yang mengandung kuasa dan janji. Dan itu bekerja dalam proses kehidupan para murid. Sehingga tentu saja para murid harus meresponnya dengan sungguh-sungguh. Mau dipimpin oleh Tuhan, mau menjalankan kebenaran firman-Nya, dan dengan rendah hati. Segala sesuatunya diserahkan dengan mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, dalam konteks kita sekarang ini, hendak menerima sakramen perjamuan. Maka perjamuan sesungguhnya adalah pengajaran yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita semuanya.
dan pengajarannya yang semuanya itu, semua itu kukatakan kepadamu, yang semua itu tentu berpuncak pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka perjamuan adalah pengajarannya yang terus berulang. Bahwa ada pengorbanan, bahwa ada kasih setia, bahwa ada kemurahan, bahwa ada belas kasih yang dari Tuhan. Maka kiranya dalam perjamuan kudus yang hendak kita rayakan, kita terus menemukan pengajaran dalam kebenarannya. Sehingga kita dikuatkan, sehingga kita dimampukan, sehingga mulai dalam undangan yang dari Tuhan ini, kita terus merasakan, menerima, dan berjumpa dengan pengajarannya oleh tubuh dan darahnya. Sehingga proses hidup kita dalam keberlanjutan kehidupan yang kita tapaki, kita senantiasa meyakini bahwa ada kepastian dalam keselamatannya yang Ia anugerahkan kepada kita. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kembali menegaskan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini diulang. Dari ayat 25 diulang ayat 26. Penegasan kembali. Sudah tidak ada yang sisa. Semuanya diajarkan. Kebenaran itu dinyatakan oleh firman-Nya. Maka tinggal bagaimana para murid menerima, menghayati, dan menghidupi firman-Nya itu dalam panggilan mereka. Maka firman ini menunjukkan yang semua itu juga berbicara tentang kekekalan. Kekekalan yang menjadi sumber pengajaran dan menjadi landasan kuat bagi para murid. Demikian juga atas kehidupan kita. Firman yang telah dikatakan kepadanya melalui firman-Nya ini merupakan kekekalan, mengandung janji kuasa dalam keberlanjutan dan proses hidup kita yang senantiasa menopang, menuntun kita. Maka perjamuan kudus dalam pesan yang kedua ini merupakan kebenarannya yang senantiasa bagi kita. Kebenaran yang apa? Di mana kita diingatkan terus-menerus. Yang pertama tadi kita diajarkan, yang kedua kita diingatkan. Diingatkan bahwa Tuhan telah hadir. Tuhan telah menyatakan diri. Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menopang kita. Maka kita yang diingatkan, kiranya kita pun terus menjadi yakin dalam langkah keberlanjutan hidup kita ke depan, bahwa kasih kuasa-Nya hadir menyelamatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan diselenggarakan pada Minggu, tanggal 18 Agustus 2024. Pelayanan akan dilaksanakan pada ibadah pukul 8:30 pagi dan pukul 5 sore menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum kita bersama merayakan Sakramen Perjamuan, mari kita menguji diri kita dengan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur
dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima dan menjadi dasar kami untuk menerima sakramen perjamuan pada Minggu 18 Agustus 2024. Maka biarlah kebenaran firman-Mu ini yang menguji kami, sehingga memampukan kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini dalam proses atau keberlanjutan hidup, dengan percaya bahwa kuasa dan kasih-Mu senantiasa mengajarkan mengingatkan kami, sehingga di dalamnya anugerah keselamatan yang dari-Mu itu terpelihara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu juga dinyatakan melalui kuasa kasih dan kemurahan-Mu, khususnya di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Sulawati. Demikian juga di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sati Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kasih-Mu yang memberkati, Kasih-Mu yang menolong, maka Kasih-Mu Tuhan yang hadir, memberikan keselamatan, kekuatan, anugerah kepada hamba-hamba-Mu ini. Pertolongan dan mujizat-Mu berkarya ya Tuhan, kami percaya. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semuanya. Kami yakin Engkau memberkati kami, menolong kami dalam segala pergumulan, harapan, cita-cita, kerinduan. Bahkan di tengah-tengah pergulatan yang berat, tekanan, beban yang kami rasakan, bahkan mungkin di antara kami merasa putus asa, lelah, dan bosan. Tolonglah kami Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang menyegarkan kami, sempurnalah kasih-Mu yang menghidupkan kami kembali, untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami yakin Engkau memberkati kami yakin Engkau menolong kami Tuhan. Mampukan kami rendah hati, mampukan kami lembut, mampukan kami terus berdamai dengan setiap kenyataan dalam hidup kami. Supaya dalam segalanya Tuhan, kami hanya berserah dan mengandalkan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, tolonglah kami, tolonglah anak dan cucu kami, dalam studi mereka, pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam berbagai hal yang mereka kerjakan. Tolonglah mereka Tuhan, baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Sempurnalah kasih-Mu untuk kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah juga ya Tuhan Yesus, kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Hanya Engkau yang hadir, memberkati kami semuanya Tuhan, supaya melalui gereja-Mu di sini Tuhan, kami semakin layak dan dilayakkan oleh kasih-Mu Tuhan. Dan melalui kuasa-Mu saja Tuhan, kami terus diteguhkan untuk percaya. Dan kami senantiasa juga untuk dipersatukan dalam persekutuan, di dalam kasih dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami percaya inilah menjadi tanda-Mu bahwa Engkau menyelamatkan kami. Tanda-Mu bahwa Engkau memberkati kami. Maka kami terus mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.